Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Yang terhormat Koordinator UPASP Kecamatan Rejotangan, yang kami hormati pengawas SD Kecamatan Rejotangan, yang kami hormati Kepala Sekolah SDN Jatitowo, yang kami hormati calon guru penggerak, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Jatitowo yang berbahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan syukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini kita masih bisa diberi nikmat berkumpul dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang nanti akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu guru semua, untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, yang mana harapannya semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal soleh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, kepada yang bertugas dipersilahkan. Bapak Ibu guru dimohon berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia
Silakan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, sambutan yang pertama kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Jatidowo, Bapak Karminto SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Bapak Korwas yang saya hormati, Ibu pengawas yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD Jatidowo yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita sekalian dapat memenuhi undangan kami dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu aral pun. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bunda Bu Pengawas, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Jatidowo, yang saya hormati tim guru penggerak, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Jatidowo. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua Allah SWT diberi kesehatan, keselamatan, dapat berkumpul di majelis dalam rangka sosialisasi guru penggerak. Dan acara ini oleh Allah SWT dicatatkan sebagai ibadah amal hasanah masyarakat fitri batunya adalah akhirat. Allah Ta'ala memberi keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan nanti akhir diberi yang husnul khotimah. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga terima bacaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua umat Islam nanti syafaatnya di yaumil qiyamah naik surga bersama beliau dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja dari Bapak Kepala Sekolah menunjukkan bahwa kita itu harus memberi contoh karakter. Karakter itu adalah akhlak budi pekerti. Katanya Bapak Kepala Sekolah Mas Suwardi Joyonegrat itu naso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bupati SPD dan APD selaku Korwil UPASD Kecamatan Jotangan, yang saya hormati Ibu Sutiarti selaku Pengawas SD Kecamatan Jotangan, yang saya hormati Bapak Karminto selaku Kepala SDN Jatidowo,
Dan yang saya hormati dan yang saya banggakan serta yang berbahagia Bapak Ibu Guru SDN Jatidewo. Mukadimah dari Kang Ajeng Kemawon bersane Bapak Ibu tak ingkang matur ngoten. Yang pertama Bapak Ibu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena sudah bersedia hadir meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Yang kedua kalinya, mohon maaf jika dalam saya di sini memberikan penghormatan pada panjenengan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati. Saya berbagi apapun itu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang ketiga kalinya, Bapak Ibu, di sini saya berdiri di depan itu bukan berarti saya itu menggurui panjenengan, bukan Bapak Ibu ya. Di sini nanti kita akan ada istilahnya yaitu sharing terkait dengan pembelajaran yang sudah ada di sini dan juga dihubungkan dengan modul 1.4 yang saya pelajari di guru penggerak terkait dengan budaya positif. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi bukannya kami saya pribadi untuk menggurui panjenengan, boten. Intinya seperti itu. Ini nanti Bapak Ibu, kita akan ada di sini itu dalam jangka waktu 1 jam ke depan. Jadi kemarin ada memang aturannya itu minimal 1 jam untuk kegiatan diseminasi atau kegiatan pembahasan modul 1.4 itu minimal 1 jam. Nah, untuk itu kita tidak perlu tegang, santai. Jadi kalau nanti kita buat kesepakatan Bapak Ibu ya, biar enak, jenengan nyantai, saya juga nyantai. Jadi sambil makan monggo, ya. Kalau sambil minum monggo. Mungkin kalau nanti berasa ke belakang juga dipersilakan. Atau Bapak Ibu ya. Jadi tidak kok harus di sini sampai seperti apa. Terus juga nanti Bapak Ibu jikalau di dalam saya menyampaikan materi di situ ada hal yang mungkin Bapak Ibu langsung mau bertanya, tidak usah menunggu nanti selesai, nanti sudah lupa. Jadi langsung saat itu juga bisa kita sharingkan di situ. Langsung Bapak Ibu tanya. Atau mungkin ada yang perlu disepakati lagi sebelum kita ke materi. Oke, pas. Oke, terima kasih. Jam 9 kan, jam 9. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya next. Nah, sebelum kita masuk ke budaya positif, di sini saya akan coba kita memahami dulu filosofis pendidikan yang sudah dipikirkan, yang sudah disampaikan oleh beliau Bapak Pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, pendidikan itu kita kadang juga identik dengan pengajaran. Jam 9 iya. Jam 9. Bagaimana pada menurutnya? Pendidikan beda atau sama? Beda. Ya, pendidikan dan pengajaran itu beda. Menurut Ki Hajar Dewantara, kalau pengajaran itu lebih fokus bagaimana kita menyampaikan materi, menyampaikan skill, kecakapan hidup untuk anak. Kalau pendidikan itu bagian dari pengajaran. Pengajaran itu bagian dari pendidikan. Kenapa? Karena di pendidikan itu memberikan tuntunan. Jadi sebagai guru itu memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan, kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik melalui sebagai seorang manusia maupun nanti sebagai masyarakat. Dalam artian di sini pendidikan itu tujuannya bagaimana agar nanti anak itu juga bisa dimanfaatkan di masyarakat sesuai dengan kodratnya. Itu Bapak Ibu ya. Kodrat anak, kodratnya
kalau kita mengajar, kita harus memiliki dua, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya apa Pak? Ada yang kira-kira kodrat alam ini yang seperti apa? Apa? Bakat minatnya. Oke, ada lagi alamnya. Jadi dalam kita mengajar harus ada dua ini. Itu menurut filosofinya pendidikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Harus ada dua ini yang kita sepakati, yang kita pikirkan, yaitu kodrat alam. Apa saja yang kodrat alam itu selain juga bakat minat potensi yang ada di dalam diri siswa, yaitu lingkungan. Ya, jadi lingkungan juga kita pikirkan. Jadi dalam kita mengajar kita tidak bisa contoh di sini kita terapkan di sana. Kalau bisa itu juga memikirkan bagaimana kondisi lingkungan di sini, apa potensi yang ada di sini, itu yang kita jadikan kekuatan dalam kita mengajar. Yang kedua yaitu ada kodrat zaman. Kodrat zaman di sini adalah saat ini. Sekarang kan pagi, kalau zaman kita masih SD nggak kenal dengan namanya gadget. Nah, kalau sekarang tidak bisa lepas dari itu Bapak Ibu. Jadi dalam kita mengajar juga harus memperhatikan itu. Dan kita dalam kita mengajar itu tidak kok ini lulus untuk saat ini, tapi kita ini lagi membangun untuk jangka waktu yang masa depan. Jadi kita berpikirnya seperti dukun. Kira-kira tahun itu kita nanti anaknya harus seperti apa yang kita jadikan ini. Jadi tidak bisa kita samakan dengan waktu kita dulu di sekolah. Mungkin inilah yang diharapkan dari filosofis pendidikan. Dan lagi, selama ini pendidikan Bapak Ibu kita sudah mengajar lama, ya? Menurut Bapak Ibu, ketika sampai mengajar anak didik itu memposisikan panjenengan itu sebagai apa? Apa Pak Ramdan? Guru. Kita jadi posisikan diri kita di hadapan siswa kita itu kita sebagai apa? Pendidik. Apa? Sebagai teman. Fasilitator. Transfer. Iya. Iya bagus. Jadi itulah fungsi kita. Jadi kalau dulu ada istilahnya teori behavior yang mengatakan bahwa anak itu kertas putih, kosong, tidak ada apa-apanya, tergantung kita yang mau menyorek-nyorek. Kalau di pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak seperti itu. Anak itu sudah memiliki sesuatu. Nah, tugas kita itu adalah menuntun. Sudah memiliki potensi dalam dirinya. Jadi tugas kita itu adalah menuntun bagaimana agar potensi yang sudah remang-remang ada ini, kita tugasnya menebali. Jadi potensi itu ada dua, potensi positif, ada potensi negatif. Nah, kita tugasnya menebali yang positif, biar yang negatif ini tetap ada, tidak bisa kita menghilangkan potensi ini, tidak bisa, karena sudah kodratnya siswa. Ya, tugas kita hanya biar ini remang-remang ini tidak muncul, tertutup oleh yang positif. Itulah menurut Ki Hajar Dewantara. Ini tugas kita. Kalau selama ini kita ada sekolah bilang, aku so internet anak. Kemudian bilang, wah ini aku loh so internet. Itu tidak seperti itu. Tugas kita itu seperti petani Bapak Ibu. Apakah kita menanam padi bisa mengubah dari padi jadi jagung? Tidak bisa. Karena tugas kita itu seperti petani. Sekolah ini sawahnya, siswa itu tanamannya, kita petaninya. Maksudnya bagaimana? Kita tugasnya merawat supaya padi ini bisa berkembang maksimal agar yang menghasilkan padi yang unggul. Kita siangi, kita pupuk, kita rawat dari hama. Itulah tugas kita. Jadi kalau seperti siswa itu juga begitu. Dan padi itu tidak semuanya sama. Kadang ini terserang, yang ini tidak. Maka sama seperti siswa, potensinya juga berbeda. Maka kita harus tahu ini loh cara mengembangkan siswa yang satu dengan yang lain itu juga berbeda. Itu terkait dengan filosofis pendidikan
yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Jadi mulai sekarang yang kemarin kita memikir bahwa anak kertas putih, wah tujuan aku seperti ini. Nah, dengan adanya Merdeka Belajar ini, dengan filosofinya yang dijadikan utamanya adalah Ki Hajar Dewantara, kita sedikit berubah. Jadi artinya kita tugasnya mengembangkan. Itu yang nanti berkaitan apa sih yang kok dikembangkan. Nah, ini nanti urusannya dengan disiplin positif dan nilai-nilai atau budaya positif tadi. Tuh, jadi yang utama menurut yang saya pahami, selain kita memberikan materi, yang utama di tingkat pendidikan dasar itu adalah bagaimana budaya positif atau moral siswa itu biar kuat. Itu menurut Ki Hajar Dewantara, dan mungkin mulai kurikulum merdeka nanti juga sedikit dikurangi untuk materi-materinya. Bapak Ibu, yang pertama terkait dengan disiplin budaya positif, materinya yaitu terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, apa kira-kira yang ada dalam benak Bapak Ibu semua? Disiplin, tepat waktu, taat aturan. Ini disiplin, harus disiplin. Apa dalam benak Bapak disiplin? Harus disiplin. Kadang juga tertekan, bisa juga kan? Harus disiplin. Misal kita karena masih awal tertekan, ini, kaku juga bisa. Nah, padahal disiplin yang sebenarnya itu adalah makna disiplin itu di mana ada kemerdekaan, di situ ada disiplin yang kuat. Jadi disiplin itu adalah sebuah kemerdekaan dalam diri kita. Dalam artian apa? Disiplin itu adalah bersifat self disiplin atau diri sendiri kita. Jadi dari dalam diri kita. Disiplin itu kalau kita yang mendisiplinkan, ketika dari diri kita tidak bisa, maka akan didisiplinkan dari luar. Nah, kalau sudah didisiplinkan dari luar dan tidak sesuai dengan kita, nanti juga. Nah, makanya disiplin yang baik, disiplin positif itu adalah disiplin yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Itu intinya begitu Bapak Ibu ya, yang harus ada di dalam. Dan dalam cara kita mendisiplinkan siswa itu tidak, kalau bisa hal yang paling terakhir itu berupa hal yang menghukum. Kalau bisa dalam mendisiplinkan itu harus ada suasana yang merdeka. Dalam artian biarkan siswa itu untuk mengetahui, oh dengan disiplin ini loh efeknya untuk saya, gitu. Bukan, nah itu nanti akan kita bahas untuk berikutnya. Itu terkait dengan disiplin positif. Nah, disiplin itu juga nanti berkaitan dengan makna atau nilai-nilai kebajikan. Di dalamnya disiplin itu ada nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu nilai yang baik, bersifat universal, artinya tidak memandang satu suku. Kalau di kita pendidikan Merdeka Belajar itu sudah ada di profil pelajar Pancasila itu yang ada 6. Itu nanti apa saja Bami? 6. Beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, kenalan kritis, kebinekaan global. Satu lagi? Kreatif. Itu salah satu contoh budaya positif atau nilai kebajikan yang endingnya nanti akan ditanamkan ke anak-anak atau kalau mungkin ada contoh lagi nilai-nilai kebajikan itu bisa toleransi, rasa hormat, terus integritas, saling menghargai, komitmen, kerjasama itu juga salah satu nilai-nilai yang baik atau nilai-nilai kebajikan. Nah, itu terkait dengan hal pertama
disiplin, dan nilai kebajikan. Nah, untuk mencapai itu, kita sebagai manusia itu tentunya ada hal-hal yang memotivasi kita. Gini betul. Panjenengan melakukan sesuatu itu ada hal yang memotivasi atau tidak? Ada, pasti ada. Di sini saya akan mencontohkan 3 motivasi perilaku manusia yang membuat manusia itu mau melakukan sesuatu. Yang pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pernah Bapak Ibu? Nah, contohnya misal timbangannya, misal ada aturan datang pagi. Ini motivasi, wah termasuk gue pakar untuk teko ndak penak aku. Nah, itu salah satu kita datang bahkan untuk karena ketiganya mana itu salah satu, atau mungkin siswa aku tuh ada masuk kalau Pak Andri disuruh nyapu. Nah, itu salah satu karena merasa tidak nyaman akhirnya mau melakukan sesuatu. Itu salah satu motivasi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal kita melakukan sesuatu, aku tak bisa selesai paling cukup kan? Kalau anak ya, kalau kita mungkin kita melakukan sesuatu untuk dipuji. Nah, besok selesai aku, Pak Karno kau, aku yang tinggal Pak Karno. Pakai terkep kayak guru kaya. Nah, itu misal, itu bisa. Contohnya seperti itu tuh juga bisa membuat orang melakukan sesuatu. Dan ada lagi yang melakukan sesuatu itu karena menghargai dirinya. Karena dengan nilai-nilai yang mereka punya, contohnya, wah aku masuk, memang tugasku, demi anak-anak aku masuk. Nah, boleh ganjaran. Nah, itu ikhlasan, itu yang berasal dari diri sendiri. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita lihat dari ketiganya itu yang paling bagus yang mana? Ketiga. Iya, yang dari diri sendiri ya. Yang dari pertama yang paling bagus yang nomor 2. Mana dia? Iya. Itu. Kalau yang nomor 1, kita tadi kan kita melakukan sesuatu karena ketakutan, ada hukuman. Nah, selain hukuman kita kan juga sering Bapak Ibu hukuman dan konsekuensi. Iya, kan biasanya kalau di papan tulis yang datang terlambat nanti membaca apa itu, terus nanti ada lagi hukuman. Kira-kira Bapak Ibu beda nggak hukuman dan konsekuensi? Bedanya di mana? Nah, apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kira-kira bagaimana konsekuensi dan hukuman? Konsekuensi. Nanti konsekuensi itu yang bagaimana? Ya, kalau hukuman itu lebih tidak disengaja atau secara tiba-tiba. Misal ada anak kita di sini, terus ada anak terlambat, kita nggak ada terus kamu terlambat suruh mari. Nah, kan tidak ada di situ. Beda kalau konsekuensi itu sudah ada kesepakatan di situ. Kalau terlambat nanti membaca ini, anak sudah tahu dan kita sosialisasikan, itu konsekuensi. Kira-kira samanya apa? Konsekuensi dan hukuman itu ada kesamaan. Efeknya apa? Apa? Efek jeda. Kenapa bisa jeda, Pak? Yang membuat jeda itu apa? Karena semuanya itu sama-sama tidak nyaman kan? Kan? Karena tidak nyaman. Nah, makanya ini hukuman dan konsekuensi itu sebenarnya itu sama dalam hal ketidaknyamanannya, tapi lebih baik masih di konsekuensi. Kenapa? Karena kalau konsekuensi itu biasanya hukumannya itu berupa hal yang untuk meningkatkan potensi siswa. Misal ada apa suruh bimbingan. Jangan sampai konsekuensi itu terus misal membuat anak menjadi tambah menderita, itu bukan konsekuensi, itu namanya hukuman. Misal yang tidak datang tepat waktu suntik kupingnya, itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu lebih yang kedepannya itu anak-anak itu ada manfaatnya. Itu Bapak Ibu. Nah, ini masih terkait dengan karena di budaya positif itu Bapak Ibu kita fokusnya adalah bagaimana kita menghadapi atau kita membuat suatu budaya di lingkungan kita ini
Hari pertama. Budaya yang positif, bagaimana anak-anak itu akan semua kegiatannya itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu ketika panjenengan itu memberikan sesuatu atau anak melakukan sesuatu, itu panjenengan beri penghargaan? Ketika anak dia, nah, kira-kira penghargaan yang panjenengan berikan itu ada efeknya nggak? Efeknya baik atau buruk? Baik. Semuanya pasti baik. Pasti ya. Sudah terjadi coba. Ketika anak panjenengan sampai nggak juara siji tak kasih dia buku. Semangat dapat peringkat 1. Besok lagi tidak panjenengan beri itu dapat juara 1, tidak panjenengan beri. Apa yang terjadi dengan anak-anak? Enak tuh. Dikatakan saksi, orang semangat. Ada efek ke sewa. Itu dampak yang kalau itu dilakukan terus-menerus, nanti anak itu akhirnya belajar itu bukan karena dia niatnya untuk belajar, tapi apa? Karena dia mendapatkan dia itu jangka panjangnya. Nah, jadi kata lain di sini ada kata-kata penghargaan yang menghukum. Artinya dalam artian saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak untuk berperilaku bertanggung jawab atau kita kepada siapa, nanti anak-anak itu lama-lama itu tidak akan, kalau kita tidak beri tidak melakukan. Kalau itu nanti berulang tidak tahu kenapa saya harus melakukan ini. Nah, ini nanti yang akan kita coba bagaimana ya kalau begitu caranya yang terkait penghargaan. Kalau lama-lama itu juga kurang bagus. Ya awalnya bagus, semangat, tapi nanti kalau berkelanjutan itu seperti contohnya ketika kita punya anak ulang tahun. Setiap ulang tahun kita kasih kue, ulang tahun kita kasih kue. Nanti ketika suatu saat kita lupa tidak memberikan kue, apa yang terjadi? Kecewa. Iya dong. Mesti ulang tahun tidak dikasih seperti itu. Itu salah satu bentuk efek negatifnya. Kalau baiknya juga ada, efek negatifnya juga ada. Maka nanti kita akan coba berikan, kita coba bersama-sama merusakkan bagaimana budaya kita yang positif itu terkait. Oh ini biar nanti tetap jalannya itu bagus. Ada. Nah ini Bapak Ibu, langkah yang terbaik itu namanya restitusi. Sebenarnya kita sudah melakukan. Apa itu restitusi? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi siswa atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka atau memperbaiki pemahaman mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi artinya di sini ketika anak itu melakukan sesuatu, kita berikan restitusi ini, kedepannya itu menguatkan anak itu, menguatkan karakternya siswa, bukan malah melemahkan seperti tadi penghargaan itu. Di sini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Artinya di sini ada kerjasama dengan anak. Ketika membuat masalah atau apa istilahnya kesalahan, anak itu akan dengan itu anak itu disamakan di istilahnya dia itu kalau ada masalah saya, itu harus oleh masalah yang aku bunyi seperti ini. Nah, begitu. Itu namanya restitusi. Jadi nanti untuk lanjut tuh, nanti biar lebih jelas nanti di belakang ada lagi. Nah, sebelum kita untuk melakukan restitusi itu, salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah kita membuat suatu keyakinan. Bisa kalau di sini karena kita sekupnya atau lingkupnya adalah sekolah, maka nanti keyakinan sekolah. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kok tidak menggunakan peraturan sekolah saja? Apa bedanya keyakinan dan peraturan? Kalau keyakinan Bapak Ibu, yaitu di situ nilai-nilai kebajikan
kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Artinya, keyakinan itu tidak tertulis, hanya tersirat saja. Lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, jadi tidak ada unsur rasnya. Jadi tidak, nanti keyakinan. Kalau peraturan, nah ini pertanyaannya begini aja, Bapak Ibu, kenapa panjenengan peraturannya naik motor harus membawa atau pakai helm? Itu peraturannya. Nilainya apa kira-kira? Kenapa sih harus pakai helm? Nah, keselamatan itulah yang disebut dengan keyakinannya. Nah, maka di kurikulum Merdeka itu peraturan itu ditulis, tapi yang kita kembangkan adalah keyakinan. Kenapa kita melakukan peraturan ini? Nah, itu perlu kita sepakati bersama dengan anak-anak. Bukan kita yang menentukan, tapi bersama anak-anak. Keyakinan kita bersama. Tujuannya apa? Ketika nanti anak melakukan kesalahan, anak melakukan pelanggaran terkait dengan itu, kita bisa kembalikan ke anak. Ini keyakinan kita seperti itu. Next. Nah, kadang kita Bapak Ibu, ketika melakukan sesuatu, ketika kita anak itu kita ke anak, ketika anak itu melakukan kesalahan atau membuat sesuatu yang salah, itu mereka mesti ada hal atau 5 hal kebutuhan dasar yang mereka inginkan. Gimana sih? Nah ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita. Anak juga sama seperti kita. Yang pertama untuk bertahan hidup. Namanya di sini kalau tidak bertahan hidup ya kita mencari pekerjaan. Kalau kita anak yang belum sampai ke sini, ya itu makan, itu bertahan hidup, itu makan ya. Mereka untuk makan. Sekolah di kelas makan, biarkan saja. Kalau tidak sekarang nggak apa-apa. Selama itu jadi kesepakatan kita Bapak Ibu. Jadi jangan sampai naik kelas anak makan dimarahi. Jadi biarkan kita buat kesepakatan awal. Nyamanmu di mana sekolah itu? Pak makan di kelas, oke siap. Tapi dengan aturan kalau gurunya nerangkan atau laki-laki apa, nggak boleh nanti juga seperti itu. Yang penting bagaimana pertama adalah membuat nyaman siswa. Ada butuh rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak yang seperti itu. Cari perhatian di kelas. Itu yang jelas. Anak itu mungkin cari perhatian. Di rumah kurang butuh kasih sayang. Ada lagi kebebasan. Nah ini contohnya Ganis. Itu butuh kebebasan. Butuh dia karena kalau ditekan tidak bisa, besak sirih. Ya. Itu kebutuhannya Ganis. Butuh kesenangan juga. Jadi di dalam mengajar, saya yakin tidak ada kita sendiri. Kita tidak Bapak Ibu. Ketika kita ada di forum seperti ini, ya, terus panjenengan cuma mendengarkan saya saja di awal kaki. Ini ada. Kenapa jenuh nggak? Jenuh kan? Ada butuh kesenangan juga, permainan atau apa seperti yang dilakukan dua minggu kemarin. Nah kita ada apa namanya? Ice breaking ya, nah, seperti itu juga salah satu kenyamanan. Ada butuh penguasaan, ada juga mungkin di situ yang menjadi geng atau menjadi penguasaan dalam kelas itu butuh identitas. Ini adalah 5 kebutuhan dasar menjadi manusia. Saya yakin semuanya juga pasti seperti ini. Butuh bertahan hidup, kasih sayang juga butuh bebas juga. Kadang kita di rumah pengen metu, nah, butuh bebas, butuh kesenangan, healing. Penguasaan dalam ada di rumah mungkin ibu-ibu menguasai ayahnya. Itu juga butuh penguasaan juga. Ini wilayah saya, jangan sampai di sini Pak. Masa juga dulu. Itu seperti itu. Ada kita adalah dasar kebutuhan manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini kalau tadi kita ada restitusi, yaitu kita nanti memberikan solusi kepada anak. Di sini ada posisinya kita memiliki 5. Jika dihubungkan dari awal sampai akhir, ada yang tadi kehidupannya itu nanti juga akan masuk ke sini. Itu ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru atau seorang pendidik. Yang pertama, next, yaitu kita sebagai penghukum.
Mungkin pernah melakukan Bapak Ibu yang seperti ini. Seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Harus fisik, gak boleh verbal juga bisa. Di sini sampai misalnya uangnya, bocah sekolah bayar garam, atau jangan naik sopo, nggak naik sopo. Ini salah satu bentuk hukuman verbal. Karena banyak. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan siswa lebih dalam lagi. Artinya di sini ada tekanan untuk siswa. Harus seperti ini. Hukum. Guru menerapkan posisi hukum akan berkata, kata-katanya mesti ini, agak keras. Patuhi peraturan saya atau awas sampai tidak menerapkan. Itu seperti itu hukum. Kamu selalu saja salah dimarahi. Itu salah satu bentuk penghukum. Nah, selalu yang terakhir selesai misalnya anak nggak bisa diseneni, itu adalah dalam bentuk kata-kata. Kalau dalam bentuk fisik, ya seperti yang sudah kita bahas tadi, itu adalah kontrol menjadi penghukum. Ini adalah hal yang paling rendah. Dalam artian anak akan gagal ketika kita lakukan ini. Potensinya tidak akan berkembang kenapa? Karena dia merasa tertekan. Ini kalau dilanjutkan nanti menjadi anak yang gagal. Yang kedua, ada pembuat rasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu ini dengan siswanya. Pernah ya dilatih ya? Kalau mau coba kamu sama gurumu itu mau kesel aku. Nah, sampai yang mau ini kita kuasaan lo cuma yang mau membuat anak itu rasa bersalah ke guruku, misalnya guruku. Nah, ini membuat siswa itu menjadi merasa bersalah karena apa yang dilakukan. Jangan dulu gergen atau awalnya ibu kesel menggabung sama gerget kita ya itu membuat merasa bersalah. Jadi anak itu menganggap tidak ada penerangnya gitu. Udah salah aja. Akhirnya di sini bersuara lembut, tidak ada yang teriak-teriak, pasti lembut. Karena biar dirasakan oleh siswa kesannya, rasanya, keselnya, rasa kecewanya itu biar dirasakan. Ini juga kalau kita lanjutkan, nanti anak itu tidak bisa berkembang. Dia tidak tahu kenapa saya melakukan sesuatu karena orang lain. Karena saya itu selalu salah. Jadi dirinya itu rendah diri, tidak pede nanti lama-lama. Itu efek dari kalau kita membuat anak itu merasa bersalah. Ini seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini yang ketiga, posisi ini. Ini yang sering dan selama ini mungkin kita ini yang paling bagus. Menjadi teman. Pernah begitu? Anggap berbeda seperti teman. Ada masalah. Pada posisi ini tidak akan menyakiti siswa. Jadi kita tidak akan pernah menyakiti karena itu teman kita. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, di sini katanya kalau teman itu, ayo bantulah guru bapak, kita lagi ini seperti ini. Ayo ingat nonton bapak sama ini. Ini adalah contoh-contoh ketika kita menjadi teman. Di sini sebutkan ada nilai negatifnya. Kira-kira apa negatifnya kalau kita menjadi teman? Artinya memposisikan kita sebagai teman untuk siswa. Anak melunjak. Itu untuk dari segi apa istilahnya attitude-nya atau sikapnya melunjak. Mungkin yang lainnya kurang sopan santun. Terus bagi anak sendiri. Itu kalau bagi kita, bagi yang kemarin kita di atasnya nanti anak menjadi seperti itu. Kalau dari siswanya sendiri apa ya? Ya, untuk anak-anak sendiri, anak-anak yang dirasakan anak ketika menjadi teman, mungkin pas apa gitu? Ketika panjenengan tidak bisa memberikan solusi atau panjenengan mengabaikan dia, apa yang terjadi? Kecewa. Kenapa? Menganggap panjenengan itu temannya.
Nah, terus ketika sampai sudah teman, kadang kalau sudah bestinya ini pergi ke sana, itu kan cemburunya ada. Oh, kalau kaya, aku enggak. Nah, seperti itu. Di kamar telinga, kalau menjadi teman, itu nanti arahnya ke situ banget. Yaitu sebagai pemantau. Nah, Bapak Ibu, kalau pemantau di sini kita cenderung lebih kaku. Kaku dalam artian ada aturan yang harus dilakukan siswa. Nah, ini hubungannya dengan tadi konsekuensi. Jadi kita buat aturan seperti ini, konsekuensinya apa? Ketika ada anak melakukan kesalahan, kita tidak ada lagi negosiasi. Kamu salah datang terlambat, konsekuensinya harus melakukan apa gitu. Ya kita langsung nuntut itu kan. Tidak ada lagi anak sudah ini kita sebagai pemantau atau pengawas. Nah, ini salah, ini harus melakukan ini seperti itu. Ini tidak ada solusi karena sudah tertulis semuanya ada konsekuensi. Ini sudah bagus karena apa? Karena anak juga sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, posisi yang paling bagus menurut dari yang membuat melakukan riset ini yang kelima, yaitu posisi manajer. Jadi manajer ini adalah di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Apa yang kita yakini, apa? Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini kalau di manajer itu kita sudah membuat peraturan yang sudah dibuat. Tadi kita buat keyakinan sekolah. Kalau kita mungkin di kelas, kita buat keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita apa? Nah, itu nanti sebagai ketika anak misal di sini keyakinannya menghargai orang lain. Ada anak di situ ketika lagi mengerjakan dia ramai sendiri. Anak ramai. Kira-kira bagaimana Bapak? Kalau panjenengan ketika mengajar atau lagi mengerjakan anak yang lain fokus, ada satu anak yang ramai sendiri atau keluyuran membuat onar, apa yang Bapak lakukan? Mencari solusi dan nggak menegur. Cuma mungkin harus berbudi kacanya rasa konsentrasi. Kalau kita lakukan seperti itu, kita pada posisi kontrol yang mana? Terus pegang mana? Ini kacanya rasa konsentrasi. Ini kan hukum. Nah, apa kira-kira solusinya? Kalau kita di solusi manajer atau kita bagaimana? Ketika ada anak lagi mengerjakan semuanya, ada satu anak yang bikin onar. Mencari kesukaan yang sesuai dengan kesukaannya. Apa kira-kira? Enggak mencari kesukaan. Ada lagi? Atau mungkin kesel guru gitu. Itu posisi merasa bersalah. Terus lagi ada yang ketiga, posisi yang ketiga. Mencari kesibukan. Mencari kegiatan yang disukainya. Kalau kita posisi manajer, kita panggil dulu anaknya. Kita kan sudah tanya dulu, sampai yang kalau ngaku-ngaku, Pak, aku kesel ini ya seperti itu. Oh iya bener sama ligo mau itu dia kesel terus sampai seperti ini. Jadi semuanya ini tanya maunya seperti apa. Dan juga setelah itu masih ada lagi yang memang yang mau begini. Tapi sampai coba bikin, tidak sampai melakukan begini. Coba sampean gabung tidak kita sudah sepakatan ya dengan keyakinan kelas kita. Apa kira-kira yang kamu langgar? Anda tahu nanti, Bapak itu mengganggu orang lain. Nah, kalau sampai tahu mengganggu orang lain, kira-kira apa yang dapat sampai lakukan biar tidak mengganggu orang lain dan sampai bisa senang. Nah, itu nanti seperti itu. Jadi kalau di posisi kontrol manajer, biarkan anak mencari solusinya sendiri sesuai dengan apa yang diinginkan dan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah di. Ya, jadi
Bapak Ibu, untuk membuat budaya positif, hal yang pertama harus dilakukan adalah yaitu kita membuat dulu perasaannya, namanya yaitu keyakinan kelas. Tapi keyakinan kelas nanti bisa lebih luas lagi lingkupnya, yaitu keyakinan sekolah. Sekolah itu apa yang di kelasnya dulu buat anak-anak. Untuk keyakinan kelasnya seperti ini. Jadi diambil dari keyakinan itu peraturan. Jadi contohnya datang tepat waktu. Disiplin kan? Keyakinannya apa kira-kira kalau datang tepat waktu? Bisa tanggung jawab. Apa lagi keyakinannya? Disiplin. Terus lagi menghargai orang lain juga, karena yang sudah mulai dia baru datang seperti itu. Bisa lagi membuang sampah pada tempatnya. Itu peraturan. Keyakinannya apa Bapak? Kesehatan, kelasnya yang bersih, jadi sehat, nyaman, nah, seperti itu. Jadi nanti kita buat kelas kita itu ada sebuah keyakinan nanti kita buat poster di, gak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Jadi keyakinan apa yang kita sepakati kita buatkan poster di belakang. Ketika nanti anak melakukan di luar itu atau kesalahan atau istilahnya yang salah, itu nanti lihat, oh ini keyakinan mana yang kamu langgar. Bagaimana kamu akan perbaiki biar, ya itu nanti kalau kita lakukan itu secara teorinya Bapak Ibu ya, secara teori karena secara teori itu nanti anak akan menjadi terbiasa. Ini kok orang lain akan terganggu. Jadi ada kita menyamakan dengan orang lain. Aku melakukan itu orang lain jadi perasaannya. Itu jadi posisi kontrol manajer. Tapi begini Bapak Ibu, apakah setiap kasus, setiap masalah nanti akan kita sesuaikan dengan kesini? Apakah 5 selalu di posisi manajer? Tidak. Kenapa? Ada ketika itu terkait dengan ranah hukum, kita tidak bisa seperti itu. Contohnya, misal ada anak yang narkoba. Masa kita mau Jokowi ya ini, apa kenapa kamu narkoba seperti ini? Itu kan sudah ranahnya hukum. Nah, maka itu nanti ya, biar ditangani, mungkin kewajibannya kita bisa menjadi seorang manajer posisi kontrol ya. Itu adalah 5 posisi kontrol. Mungkin selama ini kalau saya pribadi itu adalah di posisi hukum. Pernah melakukan, kalau ibu jarang di hukum, biasanya di membuat bersalah. Atau tadi jadi teman juga pernah. Akhirnya Pak Rogi muridnya malah menjaga berdosa. Itu beberapa. Nanti kalau kita sebagai manajer, kita sudah menjadi teman juga, kita menjadi pemantau, kita bisa menjadi bapaknya juga. Terus sebenarnya kalau kemarin itu bagaimana guru yang baik? Menjadi teman, menjadi bapak, menjadi guru. Nah itu ada semuanya di posisi manajer. Oke Bu, lanjut. Nah, di sini, ini yang sudah saya jelaskan tadi Bapak Ibu, sebenarnya ada segitiga restitusi. Dalam artian ketika kita mengatasi suatu masalah, itu prosesnya ada seperti ini. Yang pertama itu ada validasi tindakan yang salah. Itu yang pertama yang dilakukan. Contohnya tadi anak yang berjalan-jalan. Kan membuat menonton masalah berbeda. Kita identifikasi kenapa dia melakukan itu, alasannya apa yang membuat dia melakukan seperti itu. Jangan disalahkan, biarkan dia bercerita. Kemudian di situ ada cara yang lebih efektif. Kira-kira dari masalah itu, apa tidak bisa sampai tidak melakukan seperti itu. Ini ada yang menjadi masalah itu. Yang kedua yaitu menstabilkan identitas. Dalam artian ketika anak melakukan jalan-jalan seperti itu, apa istilahnya ya? Kesenangan apa efeknya dari itu? Nah, jadi menstabilkan identitasnya dulu. Ketika anak jalan-jalan, kenapa seperti itu? Terus apa efeknya? Nah itu ada di posisi menstabilkan identitas. Kemudian di situ ada itu menanyakan keyakinan. Di sini keyakinan apa yang telah kamu istilahnya yang sudah anak-anak langgar seperti itu.
Ini sebenarnya kalau lebih enaknya itu kita melihat YouTube itu. Ini agak lama, pribadi. Nanti ada atau nggak saja ya. Nanti bisa dilihat yaitu terkait dengan segitiga restitusi, bagaimana mengatasi suatu masalah itu di YouTube. Ya, itu ada di situ. Bagaimana kita lagi teks. Nah, ini Bapak Ibu. Coba sekarang gini, sebelum ke kesimpulan. Sekarang panjenengan berpasangan dengan temannya. Yang satu mengepal, yang satu mencoba untuk membuka. Artinya yang satu tetap mempertahankan kepalan, yang teman satunya berusaha untuk membuka. Coba dilakukan. Bagaimana sampean caranya bisa membuka itu? Iya, terserah panjenengan bisa terbuka atau tidak. Ayo coba. Ini nanti adalah bagaimana akhir dari ini. Efeknya di sini kita akan tahu. Nah, bisa buka. Ada yang bisa terbuka? Tidak. Oke, sudah terbuka. Ada yang tidak bisa membuka? Ada yang tidak bisa membuka? Oke, saya tanya. Yang sudah bisa membuka, kira-kira yang dibuka, panjenengan dibuka itu mempertahankan atau dengan ikhlas hati memberikan orang? Ini kayaknya pertanyaannya. Ini iso terbuka itu karena satu. Oke, saya ikhlas atau dia istilahnya dengan usahanya. Nah, saya tanya dulu. Kalau dengan usahanya nanti saya tanya yang usahanya seperti apa bisa terbuka. Bu Nia bisa membuka? Tidak. Bisa atau tidak? Bisa. Benar. Nah, kenapa bisa membuka? Ikhlas juga. Ada yang nggak bisa membuka? Oke. Kalau yang ikhlas, ini sama seperti tadi kegiatan kita, Bapak Ibu. Jadi ketika kita ada anak bermasalah, iya, karena kita mau tahu masalahmu apa. Kalau anak itu tidak mau membuka diri, dia akan tertolak. Kita nggak bisa. Mau ini kok dia akan tetap berusaha untuk mempertahankan itu tadi. Kalau dia dengan ikhlas hatinya, kita tanya pelan-pelan dengan restitusi cara yang seperti itu tadi, halus nih tepat kemana, dia akan ikhlas membuka. Ini loh Pak yang saya bilang, maka akan terbuka. Dan lebih mudah daripada kita ini kan tetap berusaha. Ya itulah kesimpulannya dari kegiatan ini, yaitu seperti yang disampaikan di standar pendidikan, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan memahami kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai pendidikan yang telah disepakati bersama. Jadi yang tadi keyakinan yang telah kita sepakati tadi. Untuk mendapatkan terdapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran tidak harus kepala sekolah, tidak harus korwil, tapi guru itu juga pemimpin pembelajaran di dalam kelas perlu berjiwa kepemimpinan manajer sehingga dapat mengembangkan sekolah atau kelasnya dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah atau kelas yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi dalam ketentuan kesepakatan itu tadi, keyakinan kelas, keyakinan sekolah itu juga ada hubungannya dengan lingkungan sekitar. Jadi apa ya yang ada di sekitar kita, mungkin nilai-nilai sosial yang ada yang perlu kita kembangkan di sini. Seperti saat ini budaya, contohnya budaya tata krama ya, yang mungkin mulai agak redup itu nanti bisa kita kembangkan lagi. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Jadi yang kita pelajari dari yang kita bahas dari awal ke akhir, itu tujuannya adalah membentuk murid-murid yang berkarakter seperti visi misi yang sudah kita buat kemarin di dalam berkarakter. Disiplin
santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi yang telah diharapkan. Itu harapannya nanti ketika kita sudah membuat keyakinan sekolah, kita sudah membuat keyakinan kelas, anak-anak nanti ke depan itu menjadi anak-anak yang sikapnya itu menjadi sikap-sikap yang berakhlak mulia. Arahnya nanti ke situ. Mungkin itu untuk kegiatan ini ada yang perlu kita bahas bersama terkait dengan apa itu budaya positif. Bapak Ibu ya. Apa ya? Intinya apa Bapak Ibu? Jadi yang itu tadi. Intinya adalah apa Bapak Ibu? Intinya kita harus menjadi manajer atau berada pada posisi kontrol manajer dari siswa. Mungkin ada lagi? Atau hal apa yang dalam benak Bapak Ibu? Oh, setelah dari sini nanti saya akan membuat ini, atau saya akan melakukan ini, atau mungkin yang selama ini perlu kita selesaikan nanti ini Pak. Apa? Keyakinan kelas. Jadi kita nanti mungkin bisa buat keyakinan kelas di pelajaran baru bahkan nanti kita bisa mungkin keyakinan sekolah kita nanti kita buat posternya berdasarkan ya seperti berdasarkan musyawarah dulu ya, kesepakatan yang utama adalah intinya dari filosofinya pendidikan Bapak Kiai Haji Dewantara itu adalah anak kita itu harus mengubah ke anak dalam artian pendidikan atau pembelajaran itu berpusat pada siswa. Apa yang disenangi siswa itu yang menjadi utama dalam kita mengajar. Jadi makanya ada kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi ayo kita sepakat apa mana yang kita sepakati. Berarti di sini saya bisa mengambil kesimpulan mengapa kurikulum BK itu dilaksanakan dengan cara dari bawah. Berarti biar Bapak Ibu guru itu berangkat dari hatinya. Iya, betul itu. Ya. Yang ini. Jadi tidak seperti kurikulum kelas 12 yang ada di atas. Ini dibangun dari bawah. Makanya ini kalau bisa menjadi guru penggerak semuanya itu atau kita ada program pengimbasan yang seperti ini yang lebih luas itu akan mengenal ya. Mungkin Guru penggerak itu kan juga tidak ditekan harus ikut disuruh. Nah, sesuai dengan apa sadar disuruh. Jadi dari dirinya sendiri. Berarti kalau kami ngopi-ngopi ini merasa mengingatkan. Kalau ada sampai ngopi itu. Dia tidak bisa laksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Semangat belajar? Semangat. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita belajar, mari kita melakukan tepuk sukses bersama-sama. Mengisi ingat toh? Oke, yuk semuanya tepuk sukses. Di hatiku ada Kita di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semuanya. Karena kita nanti sampean kan mau sukses. Ya, untuk sukses itu perlu istilahnya adalah ketekunan dalam diri kita. Bang, Akila agak kesini ya, biar nanti kelihatan dari sana. Nah, oke. Terus hari ini kita akan coba agar kita nanti menjadi sukses, kita memerlukan yang namanya suatu keyakinan atau nilai-nilai positif yang akan kita, yang sampean harapkan, dan nanti bisa membangun diri sampean menjadi anak-anak yang sukses. Nah, kita nanti akan membuat yang namanya yaitu keyakinan
kelas. Yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa? Nilai-nilai positif yang akan kita jadikan apa? Jadikan pedoman kita di dalam kelas ini. Jadi kelas yang menyenangkan sesuai dengan anak-anak dan sampean gitu ya. Jadi sampean nanti membuat, nah ini Pak Andri nanti menyiapkan ini. Silakan ditulis nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan apa yang menurut sampean itu, oh saya ingin seperti ini, saya mau jadi anak yang seperti ini. Itu nanti silakan ditulis ini. Misal di sini biar sampean belajarnya tidak terganggu. Maka perlu keyakinan nilai apa? Dihargai orang lain atau saling menghargai. Bisa nanti ada di sini sama kelas saya yang bersih Pak, tidak bersih saya nggak bisa konsentrasi. Maka nilainya apa? Kebersihan. Ada lagi, Pak saya ingin kalau nanti misal tugas-tugas itu harus bisa selesai semuanya. Ada nilai apa? Tanggung jawab. Ada lagi, misal di sini, konjon yang ngerjain ada nasi kodean, ada yang kodean, ada. Nah, itu mengganggu nggak? Maka yang perlu kita sepakati bersama nilai apa kira-kira yang itu? Menghargai. Ada lagi, misal sampai pas enak-enaknya belajar, misal ada yang datang rumuk-rumuk, datang dari sana, itu tek. Oh selamat pagi, ada sudah bersiang. Kira-kira apa? Terlambat, mengganggu nggak? Nah biar itu nanti juga ada nilai apa yang kira-kira yang tidak ada terlambat? Disiplin waktu. Gitu ya? Bisa ya? Bisa, silakan itu yang menurut sampean yang sampean inginkan. Saya nanti seperti ini Pak, biar saya bisa konsentrasi kelas, suasananya harus ada ini seperti ini. Itu nanti kita buat kesepakatan bersama ya. Oke, ini saya kasih satu atau dua? Kasih dua, nanti yang dipakai kalau cukup satu aja nggak apa-apa. Mau warna apa, Pink? Mau warna apa? Belum tadi cukup. Pink aja semuanya. Nah, ini biar warna-warni. Ya, warna kapi. Mana Mbak? Kuning. Oh, kuning. Apa ini? Biar warna-warni. Mana yang ini aja ya? Nah. Ada lagi? Hijau. Ah ya, ada yang hijau. Enggak tahu warnanya. Apa? Ini ambil. Iya. Ini ambil. Ambil. Nah, silakan yang sudah punya dua, terserah mau yang mana. Yang itu, yang ini. Dan silakan ambil dua. Atau satu, nggak apa-apa. Dan silakan anak-anak ditulis namanya. Terus kemudian ditulis keyakinan apa yang sampai harapkan di kelas kita biar sampai nanti dalam belajar menjadi nyaman. Oke ya. Ayo Mas, silakan ditulis. Ya, kelas apa yang sampean inginkan? Ini kelas sampean loh ya, senyaman mungkin sampean. Sudah?
Oke, gimana anak-anak semuanya sudah selesai? Nah, kalau sudah silakan apa yang saya akan tulis ini untuk ditempel di sini, dimulai dari Akila, terus ke Flora, Nada, Iza, Gavin, Nadine, Wawa, dan ke Rizky. Ya, sekarang dari Mbak Akila. Ya, dilanjutkan Mbak Flora. Nah, akan ditempel. Nah, stop mas, yang terakhir. Nah, terakhir ini. Silahkan coba sampai baca untuk yang pertama. Apa keyakinan atas apa yang diinginkan oleh teman kita? Protean. Oke, tidak ada suara protean. Berarti ini nilainya apa? Keyakinannya apa kira-kira? Keyakinan. Kalau tidak ada protean mengganggu berarti apa? Menghargai, saling menghormati atau menghargai. Oke. Terus apa lagi? Kalau lagi di jalan pakai foto sebentar, coba dibaca yang keras. Ini kalau untuk di kelas mbak ya, ini kalau di jalan kita sepakatan di kelas. Oke, yang kedua. Agar tetap bersih. Berarti nilai apa? Kebersihan. Oke, terus tidak boleh membuat suara yang keras. Tidak boleh membuat suara yang keras saat belajar. Nilai apa kira-kira? Ketenangan. Jadi nilai sama seperti ya, saling menghormati. Jadi kalau tadi ya selanjutnya membersihkan kelas. Oke, bantu baca saja. Membersihkan kelas agar kelas tetap bersih. Berarti sama kebersihan. Menghias kelas agar kelas terasa nyaman. Berarti nilai apa? Nilai kenyamanan. Oke. Terus menghargai teman. Kita sudah ya. Coba ini Mbak Nadine Silbanter coba. Yang membaca ini Mbak Nadine ini. Nanti kebersihan. Oke, lagi apa? Kebersihan dan kerapian. Ini nanti kita sepakat ya, biar kelasnya tetap rapi. Lanjut. Ya, terus tadi sama kebersihan. Saya ingin. Ya, terus nih sama, jangan berisik. Terus kelas yang bersih. Dibantar berapa banyak? Lagi apa ya dibaca semuanya? Dibantar. Oke, ya terima kasih ya. Nah, ini adalah kesepakatan kelas. Setelah saya baca, intinya sampean mau di sini nanti ada saling apa? Menghargai, menghormati, ada kebersihan, kenyamanan. Boleh nggak Pak Andri menambahkan kira-kira keyakinan apa yang perlu kita tambah? Boleh? Misal Pak Andri ini kelas kita ini ada nilai kejujuran. Boleh nggak? Boleh. Jadi di sini kita
kita nanti sama-sama saling jujur, tidak boleh berbohong. Ketika sakit ya izinnya sakit, jangan izinnya sakit tapi anaknya ke sungai mencari cana, nggak boleh. Bisa. Ada lagi, bisa di sini nilainya. Tanggung jawab. Kira-kira setuju ya? Tanggung jawab di sini ketika ada tugas. Ketika ada tugas, ada PR, itu di sekolah juga sudah harus dikerjakan. PR di rumah jangan dikerjakan di sekolah. Bagaimana? Setuju dong benar? Setuju. Jadi menghormati kebersihan, kerapian, kenyamanan, tanggung jawab. Tanggung jawab di sini juga ada nilai lagi. Misal sampai BKR itu juga tanggung jawab. Di sini, ini nilai yang paling tadi. Ayo, setuju gak? Kelas kita harus ada rasa percaya diri. Gak boleh ada yang malu. Ketika mau, kalau benar gak boleh malu. Contohnya gak bisa, nanti misalkan apa istilahnya itu, bertanya ke Pak Andri, bertanya ke teman-temannya, terus disuruh maju ke depan, tidak boleh. Oh Pak, saya besok saja, jangan sekarang. Maju ya maju, semau bisanya. Bagaimana? Setuju? Setuju ya? Setuju kenapa? Karena rasa percaya diri nanti akan mengantarkan anak-anak menjadi anak-anak yang berguna, anak-anak yang hebat ketika nanti ada di masyarakat. Jadi sampai merasa percaya diri, nggak minder ya. Gitu ya? Sepakat? Sepakat? Oke, sepakat. Jadi kita sepakat nanti kita buat keyakinan kelas kita antara lain saling menghormati dan menghargai, adanya kebersihan, kerapian dan kenyamanan di dalam kelas, ada nilai kejujuran, tanggung jawab dan rasa percaya diri. Oke, ini ya, ini adalah keyakinan kelas kita yang nanti akan kita pupuk di sini bersama-sama. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, setelah ini kegiatan kita yaitu kita akan menghias kertas ini bersama-sama menjadi yang di dalamnya nanti akan kita tulisi ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nanti ini ada 1, 2, 3, satu orang nanti nulis satu di sini, nanti satu-satu. Terus nanti kita tempelkan di sini, dihias yang indah sama-sama. Oke, setuju? Oke, yuk. Silakan untuk kelompok di sini. Ada juga.